Masa kampanye terbuka ketetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang berlangsung. Di masa kampanye terbuka ini, sejumlah calon presiden mulai memaparkan visi misinya ke publik. Tak ayal, capres saling melempar kritik terhadap program yang dijalankan pemerintah sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan misalnya, ia menyoroti soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara hingga food estate. Sementara itu, Ganjar Pranowo melontarkan kritik tajam terhadap pembangunan sektor kemaritiman dan penegakan hukum di era Jokowi. Dari ketiga pasangan capres-cawapres yakni Caimin Anies, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud, hanya kubu Anies dan Ganjar yang mengkritisi Presiden Jokowi. Berikut sejumlah pernyataan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Yang pertama datang dari Anies Baswedan yang mengkritik pembangunan IKN. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti kebijakan pemerintah Jokowi, diantaranya pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan program food estate. Terkait pembangunan IKN, Anies Baswedan mengatakan proyek tersebut menimbulkan ketimpangan baru. Hal itu disampaikan dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023 dilansir dari Kompas. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya untuk pemerataan dinilai tidak tepat. Dalam kesempatan lain, Anies mengatakan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya dilakukan di satu lokasi saja. Poin kedua, saat Anies Baswedan mengkritik tentang program food estate, ia mengatakan pendekatan food estate bakal diubah menjadi pendekatan kontrak farming dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Menurut dia, wilayah pertanian terbesar di seluruh Indonesia dan petani-petani pun sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Tentu, keberadaan para petani tersebut tidak boleh ditinggalkan. Dengan begitu, petani akan memilih akses dan meningkatkan produksinya. Anies juga mengkritik selama ini program food estate memiliki banyak kelemahan, mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisa merusak ekologi. Anies Baswedan juga mengkritik soal proyek strategi nasional titipan dalam sebuah kesempatan, di mana Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional atau PSN menjadi titik pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan. Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan kiri siapa yang dimaksudkan tersebut. Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek ini justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia. Poin keempat di mana Ganjar mengkritik pembangunan sektor ekonomi maritim. Dalam sebuah acara dengan 100 ekonom belum lama ini, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Ganjar memaparkan sejumlah visi dan misi menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim. Guru Besar Universitas Paramadina, Profesor Dr. Didin S. Damanhuri mengatakan kepada Ganjar mengenai mandeknya misi besar Presiden Joko Widodo di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Menanggapi pernyataan tersebut, Ganjar mengatakan mandeknya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim. Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berada di land-based. Poin ketiga, saat Ganjar beri rapor merah soal penegakan hukum. Sebelumnya rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni atau IKA Universitas Negeri Makassar atau UNM yang digelar di Four Points Hotel by Sheraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 18 November 2023 lalu.
Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.